Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alfred Fikri Al-Maksum dari Prodi Teknik Elektro kelas malam dengan NPM 080110. Sini saya akan menjelaskan tentang jawaban kuis fisika saya. Di materi yang pertama, ada besaran dan satuan. Untuk soal yang pertama, definisi besaran dan satuan. Jelaskan pengertian besaran dan satuan dalam fisika serta berikan satu contoh masing-masing. Baik, untuk jawaban soal yang pertama, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka beserta satuan. Contohnya lebar. Sedangkan satuan adalah acuan baku yang digunakan untuk menyatakan nilai suatu besaran sehingga hasil pengukuran dapat dibandingkan antar orang dan tempat. Contohnya meter. Lanjut soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, ada besaran pokok dan turunan. Sebutkan 7 besaran pokok dalam SI dan satu contoh besaran turunan. 7 besaran pokok dalam SI. Yang pertama, ada panjang dengan satuan meter, massa satuan kilogram, waktu satuan second, kuat arus listrik satuan ampere, suhu satuan Kelvin, jumlah zat satuan mol, intensitas cahaya satuan candela. Lanjut soal yang ketiga, sistem satuan internasional. Sebutkan 3 sistem satuan dalam SI dan beri contoh satuannya. Untuk jawaban soal nomor 3, yang pertama, CGS atau cm gram second. Contoh satuan kecepatan dalam cm per second. Yang kedua, FPS atau foot pound second. Contoh satuan panjang dalam foot atau FT. Yang ketiga, MKS atau meter kilogram second. Contoh satuan gaya dalam Newton atau N. Lanjut untuk materi yang kedua ialah vektor. Untuk soal yang pertama, definisi vektor dan saklar. Apa perbedaan antara besaran saklar dan vektor? Beri contoh masing-masing. Untuk jawaban soal yang pertama, besaran saklar adalah besaran yang cuma memiliki nilai atau besar tanpa arah. Contoh, massa 7 kg, suhu minus 4 Celcius. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah cukup jelas. Contoh, gaya 4N ke barat, kecepatan 15 m per second ke selatan. Soal yang kedua, resultan vektor satu dimensi. 2 gaya 10N ke kanan dan 6N ke kiri. Berapa resultannya? Jawaban soal yang kedua, 2 gaya 10N ke kiri dan 6N ke kanan. Karena arahnya berlawanan, maka resultannya adalah R sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4N ke kiri. Jadi jawabannya ialah resultan 4N ke kiri. Soal yang ketiga ialah resultan vektor 2 dimensi, gaya 3N ke timur dan 4N ke utara. Hitung besar dan arah resultannya. Resultan vektor 2 dimensi, gaya 3N ke timur dan 4N ke utara. R sama dengan akar kuadrat 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan akar 25 sama dengan 5N sama dengan tan pangkat min 1 4 per 3 sama dengan 53 derajat terhadap arah timur ke utara. Maka jawabannya adalah 5N arah 53 ke utara dari timur. Lanjut di materi ketiga, kinematika gerak lurus. Untuk soal yang pertama, sebutkan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan. Untuk jarak adalah besaran saklar atau hanya memiliki nilai tanpa arah yang mengukur panjang lintasan yang ditempuh secara keseluruhan oleh suatu benda selama bergerak. Sedangkan perpindahan adalah besaran vektor memiliki nilai dan arah
yang mengukur jarak terdekat antara posisi awal dan posisi akhir suatu benda. Untuk soal yang kedua, tuliskan persamaan umum GLB dan GLBB. GLB atau gerak lurus beraturan, kecepatan tetap percepatan sama dengan 0, S sama dengan VT. Contoh, mobil bergerak konstan, V sama dengan 20 M per second, T sama dengan 15 second, S sama dengan VT sama dengan 20 dikali 15 sama dengan 300 meter. Untuk GLBB atau gerak lurus berubah peraturan, kecepatan berubah percepatan konstan, persamaan V sama dengan FO plus ditambah AT, S sama dengan FO ditambah setengah AT pangkat 2, F pangkat 2 sama dengan FO pangkat 2 ditambah 2 AS. FO sama dengan kecepatan awal, F sama dengan kecepatan akhir, A sama dengan percepatan, T sama dengan waktu, S sama dengan jarak, A sama dengan M per second pangkat 2. Selama T 5 second hitung jarak. FO sama dengan 0, A sama dengan 4, T sama dengan 5. S sama dengan setengah dikali 4 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 50 M. Lanjut soal yang ketiga, implementasi GLB dan GLBB. Soal A, mobil diam dipercepat 2 M per S pangkat 2 selama 5 S. Hitung jarak. B, sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan konstan 20 M per S selama 15 detik. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut. C, sebuah benda mula-mula diam, kemudian dipercepat dengan percepatan 4 M per S pangkat 2 selama 5 detik. Hitung jarak yang ditempuh. D, sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 25 M per S, kemudian direm dengan perlambatan 5 M per S pangkat 2. Tentukan jarak yang ditempuh hingga berhenti. E, sebuah pesawat tinggal landas dari keadaan diam dan menempuh landasan sepanjang 400 meter dengan percepatan konstan 2 M per S pangkat 2. Hitung kecepatan pesawat saat meninggalkan landasan. Untuk soal 3A, S sama dengan 0,5 ditambah setengah dikali 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 1 kali 25 sama dengan 25 meter. Untuk soal yang B, 5 sama dengan 20 dikali 15, 5 sama dengan FOT sama dengan 300 meter. Untuk soal yang C, S sama dengan setengah dikali 4 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 25 sama dengan 50 meter. D sama dengan D. Untuk soal yang D, S sama dengan 25 dikali 5 ditambah setengah dikali min 5 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 125 dikurang setengah dikurang 5 dikali 25 sama dengan 125 dikurang 62,5 sama dengan 62,5 meter. Untuk jawaban soal yang ke E, V sama dengan akar 2 dikali 2 dikali 400 sama dengan akar 1600 sama dengan 40 M per S. Untuk materi yang keempat, ada kinematika lanjutan GLBB dalam gerak vertikal. Soal yang pertama, bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 20 M per S. Berapa waktu ke titik tertinggi? G sama dengan 10 M per S pangkat 2. Jika S sama dengan 4 T pangkat 2 ditambah 2T, tentukan V dan A. Jawaban nomor 1A dulu ya. 1A V sama dengan
O dikurangi 9T. O sama dengan 20 dikurangi 10T. T sama dengan 25. Untuk yang B, V sama dengan D5 per DT. V sama dengan 8T ditambah 2 atau kecepatan, dan V sama dengan 8T ditambah 2 percepatan. A sama dengan 8. Untuk soal yang kedua, GLBB dan gerak parabola. Dalam gerak parabola, peluru ditembakkan dengan F0 sama dengan 50 M per S, sudut 30 derajat. Hitung komponen vertikalnya. Untuk komponen vertikalnya, FOG sama dengan FO sin 30 derajat, sama dengan 50 dikali 0,5 sama dengan 25 M per S. Jadi jawabannya adalah 25 M per S. Untuk materi yang kelima, ada gerak parabola. Soal yang pertama, titik kritis gerak parabola. Tentukan ketinggian maksimum proyektil F0 sama dengan 40 M per S, 0 sama dengan 45 derajat, G sama dengan 10. Untuk soal yang pertama, FOG sama dengan 40 sin 45 derajat sama dengan 40 dikali akar 2 pangkat akar 2 sama dengan 28,3 M per S. Jadi jawabannya adalah 28,3 M per S. Untuk soal yang kedua, studi kasus gerak parabola. Bola dilempar 20 M per S pada 37 derajat. Tentukan jarak jangkauan. Jadi R sama dengan FO dikali T sama dengan 16 dikali 2,4 sama dengan 38,4 M. Waktu total T sama dengan 2409 per 9 sama dengan 24 per 10 sama dengan 2,4. Jadi jawabannya adalah 2,4. Di materi yang keenam ada usaha. Soal yang pertama, definisi usaha. Apa yang dimaksud usaha dalam fisika dan rumusnya? Jelaskan. Jadi jawaban soal yang pertama adalah usaha adalah hasil kali gaya dengan perpindahan dan sudut antara keduanya. W sama dengan Fs cos. Untuk soal yang kedua, usaha sebagai besaran skalar. Mengapa usaha termasuk besaran skalar? Karena usaha hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Lanjut soal yang ketiga, hubungan usaha gaya perpindahan. Gaya 50N menarik sejauh 4M dengan sudut 60 derajat. Hitung usaha. Jadi jawaban nomor 3. W sama dengan Fs cos 60 derajat sama dengan 50 dikali 4 dikali 0,5 sama dengan 100 J. Jadi jawabannya adalah 100 Joule. Untuk soal yang keempat, implementasi usaha. Benda 5 kg ditarik 3M dengan gaya 30N. Gesek 5N, tentukan usaha total. Jadi WT sama dengan 30 dikali 3 sama dengan 90 Joule. WG sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15 Joule. Jadi W total yaitu dikurangi sama dengan 90 dikurangi 15 sama dengan 75 Joule. Jadi W total adalah 75 Joule. Untuk materi yang ke-7 ada energi mekanik.
Untuk soal yang pertama, definisi energi kinetik dan potensial. Jelaskan perbedaannya EK dan EP. EK atau energi kinetik. Energi yang memiliki benda karena gerak rumus. Rumus EK sama dengan setengah mv pangkat 2. Sedangkan EP atau energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya terhadap permukaan bumi atau ketinggian. Rumusnya EP sama dengan mgh. Jadi EK itu karena benda gerak, EP karena ketinggian. Untuk soal yang kedua, ketiga, dan keempat. Soal yang kedua, perhitungan energi kinetik. Massa 2 kg, V sama dengan 5 M per S, hitung EK. Soal yang ketiga, perhitungan energi potensial. Massa 3 kg, H sama dengan 10 M, hitung energi EP atau energi potensial. Soal yang keempat, hukum kekerasan energi. Benda jatuh dari 20 M, hitung V saat 5 M dari tanah, G sama dengan 10. Jadi untuk jawaban soal yang kedua, ketiga, dan keempat jadi satu ya. Soal yang kedua, EK atau energi potensial sama dengan setengah MV pangkat 2 sama dengan setengah dikali 2 dikali 25 sama dengan 25 Joule. Jadi jawabannya adalah 25 Joule. Nomor 3, EP atau energi potensial sama dengan mgh sama dengan 3 dikali 10 dikali 10 sama dengan 300 Joule. Jadi jawabannya adalah 300 Joule. Untuk soal yang keempat, mg dikali 20 sama dengan setengah mv pangkat 2 ditambah mg dikali 5. 10 dikali 20 sama dengan setengah V pangkat 2 ditambah 10 dikali 5. 200 sama dengan setengah V2 tambah 50. 15 sama dengan setengah V2. V2 sama dengan 300. V sama dengan akar 300 sama dengan 17,3 M per S. Jadi jawabannya adalah 17,3 M per S. Sekian dari saya, Ivan Alfredo Fikral Maksum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.